Oke, coba perhatikan gambar rangkaian di bawah ini ya. Oke, lampu mana yang menyala ketika saklar dalam keadaan nih? Ada dua kondisi. Kalau saklar terbuka gimana? Kemudian kalau tertutup gimana? Oke, ini kita gambar ulang dulu. Pokoknya di sini ada sumber arus, pokoknya gitu ya. Ada baterai di situ ya, misalkan. Kemudian di sini ada lampu B. Nah, di sini ada lampu C. Oke, lampu D ini terhubung dengan suatu saklar nih. Ya, ini adalah lampu D dan di sini terhubung dengan suatu saklar. Ini aku gambar saklarnya di situ aja. Oke, pada prinsipnya arus itu hanya mengalir pada apa? Ya, pada suatu loop tertutup ya. Nah, kalau yang ini bisa dianggap loop tertutup nih, ya. Semuanya tertutup. Sementara kalau ini, nah meskipun dia cuma terbuka segitu, ya tetap aja namanya loop terbuka ya. Jadi nggak bisa nih dia melalui sini. Ada saklar di situ gitu ya. Oke, kalau dia terbuka, berarti dia tidak dilalui arus. Oke, ya. Jadi kalau saklar dalam keadaan terbuka, si D ini tidak dilalui arus. Oke, jadi yang nyala hanya yang B, kemudian yang C. Nah, untuk yang ini sama juga nih. Oke, di sini tidak ada apa? Tidak mungkin ada arus karena di sini terbuka ya. Sini terbuka ya. Nggak bisa kita buat loop tertutup seperti ini nggak bisa. Oke. Nah, sementara di sini bisa. Oke, kalau di situ bisa, berarti di situ muncul arus ya. Kalau di situ muncul arus, berarti lampunya menyala. Berarti yang menyala B, C, dan W. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saklarnya kita tutup? Kalau saklar ini kita tutup, set. Jadi gimana? Oh, di sini ada arus, bisa. Di sini juga bisa ada arus gitu ya. Oke. Lebih detailnya, kalau di sini muncul arus I, maka di sini akan muncul arus misalkan I1 gitu ya. Dan di sini adalah arus I2 gitu ya. Di mana I sama dengan I1 tambah I2. Konsepnya gitu ya. Oke, di sini ketika I2 dan I1 bersatu lagi, di sini muncul arus I lagi. Konsepnya gitu, oke? Nah, jadi ketika saklar tertutup, B menyala, C menyala, D juga menyala, ya. Nah, sekarang kalau ini ditutup, apa yang terjadi? Oke, dia ada arus di sini ya. Shoot, gitu. Berarti V menyala, U menyala, V menyala, dan di sini juga bisa muncul arus, oke? W menyala. Gitu, oke? So, jadi jawabannya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ceritanya ada peristiwa guntur nih ya. Katanya muatan yang mengalir pada peristiwa itu, Q itu besarnya adalah 72 kolom. Sementara kilat tersebut berlangsung selama 6 detik. Oke. Nah, berarti berapakah arus rata-rata selama kilat tersebut berlangsung? Oke, karena ini Q dan ini adalah T, maka kuat arus itu kan terdefinisi sebagai jumlah muatan per satuan waktu gitu ya. Nah, jumlah muatan atau Q ini besarnya adalah 72. Satuan waktunya adalah 6. Nah, berarti 72 dibagi 6 sama dengan berapa? Oke, kalau kita bagi 6 dia adalah 1, sisa 12 bagi 6, 2 gitu ya, 12 ampere. Wow, ini sangat 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 besar ya, 12 ampere itu ya. Oke, sebenarnya 1 ampere aja itu udah besar sekali gitu. Oke, jadi kalau di soal-soal ini kamu sering menemukan angka-angka besar 3 ampere, 4 ampere, ya itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nggak mungkin baterai bisa menghasilkan segini, ya. Nah, sebenarnya yang lebih tepat kalau misalnya baterai itu ya paling harusnya paling berapa mili sih gitu ya. Mili ampere hitungannya. Nggak sampai ampere. Kemudian hambatan-hambatan itu sebenarnya lebih tepat kalau kita sebutkan bahwa dia dalam kilo ohm. Jadi nggak mungkin 10 ohm gitu ya, jarang. Biasanya 10 kilo ohm. Kalau kamu beli resistor biasanya besarnya segitu. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya berapa? Ya, 12
ampere. Itu sangat besar ya. Oke, coba kita isi kolom-kolom yang kosong pada tabel berikut. Nah, kita bisa mengisi dengan menggunakan rumus ini. V sama dengan I kali R. Ya, ini didapat dari hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa perbandingan antara V dan I itu selalu tetap. Jadi V selalu berbanding lurus dengan I ya. Dengan V per I itu disebut sebagai hambatan R. Oke. Nah, ya udah. Berarti kita bisa gunakan V sama dengan I kali R atau V per I sama dengan R atau apa? Apa lagi nih? I sama dengan V per R gitu ya. Oke. Di antara ketiga rumus ini kita pakai untuk masing-masing tabel berikut ini. Nah, yang pertama, diketahui tegangan, diketahui hambatan, yang ditanya kuat arus. Kuat arusnya itu sama dengan berapa? V per R ya. V-nya itu adalah 240. R-nya itu adalah 15. Oke, berarti ini bisa kita hitung. Kalau kita bagi dengan 3, ini kita dapat 5. Ini kalau kita bagi dengan 3, kita dapat berapa nih? Ya, kita dapat 80. Nah, 80 kalau kita bagi 5, hasilnya adalah 16 ya. Berarti di sini adalah 16 ampere. Wow, gede banget nih. Oke, ya di kenyataan sebenarnya nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin lah ya. Oke, hambatannya juga ini terlalu kecil, 15 ohm. Oke, soal berikutnya. Nah, yang ini lebih masuk akal nih. 3 miliampere. Emang biasanya harus cuma segitu kok kalau misalnya di kenyataannya. Oke, udah coba kita cek. Karena yang ditanya adalah hambatan, maka hambatannya itu adalah 60 per 3 miliampere. Nah, 3 miliampere itu sama dengan berapa ampere sih? Oke, 3 miliampere itu adalah 3 per 1000 ampere. Ya, berarti dia sama dengan 0,003 ampere. Nah, berarti kita bisa kalikan dia dengan berapa? Oke, kalikan dia dengan 1000 per 1000. Nah, oke. Yang atasnya nggak usah dikalikan, yang bawahnya kalau kita kalikan jadinya 3 ya. Berarti 60 per 3 kali 1000. Dia sama dengan, coret-coret, kita dapat 20 ya. 20 kali 1000 ohm. Nah, daripada pakai 20.000 ohm, mendingan kita pakai apa? Kilo ohm aja gitu ya. Berarti 20 kilo ohm gitu ya. It's 20 kilo ohm. Itulah jawabannya ya. Oke, coba soal yang ketiga. Yang ditanya itu adalah tegangan ya. Tegangan itu adalah I dikalikan dengan R. I-nya itu adalah 18 miliampere atau kalau kita nyatakan dalam ampere jadinya 18 per 1000 ampere ya. Kemudian hambatannya itu adalah 6 kilo ohm. Atau kalau kita nyatakan dalam ohm berarti 6000 ohm gitu ya. Nah, ternyata dia saling menghilangkan. Oh, sama aja 18 kali 6 ya. 18 kalau kita kalikan dengan 6 itu hasilnya berapa coba? Oke, hasilnya adalah 108 volt gitu ya. Jadi yang ketiga adalah 108 volt. Oke, udah gitu aja dulu. Nah, coba tentukan besar dan arah kuat arus I pada gambar di bawah ini. Oke, pada prinsipnya gini ya. Arus masuk itu sama dengan arus keluar. Oke, kalau kita lihat di sini yang masuk itu cuman 1, 2. Ya, yang masuk itu adalah 4 ditambah 7. Oke, konsepnya gitu ya. Kemudian yang keluar itu adalah 3 ditambah 9. 3 ditambah 9. Nah, jadi menurut hukum Kirchhoff, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Ketika kita jumlahkan, ternyata arus yang masuk ini baru berapa nih? Ya, ternyata baru 11. Sementara yang keluar udah 12 gitu ya. Nah, nggak sesuai dengan hukum Kirchhoff kan?
Nah, supaya sesuai dengan hukum Kirchhoff, berarti harus ada arus lagi nih. Arusnya masuk atau keluar. Coba kalau kita buat arusnya keluar, kita tambahkan dia dengan sesuatu. Mungkin nggak kita tambahkan dengan sehingga hasilnya menjadi 11? Nggak mungkin ya, kalau kita tambahkan dengan bilangan positif, nggak mungkin hasilnya 12 ya. Nah, berarti kita harus menambahkan di ruas kiri. 11-nya harus kita tambahkan dengan 1 gitu kan. Nah, jadi udah jelas bahwa ternyata arus I ini dia harus masuk ya. Dan besarnya adalah 1 gitu ya. Oke, jadi konsepnya gini. Ini adalah 11 ditambahkan dengan I. Dan ini 4 tambah 7 ditambahkan dengan I. Jadi inilah arus masuknya dan inilah arus keluarnya. Arus masuknya ada 3, arus keluarnya ada 2 gitu ya. Dari sini baru kita dapat bahwa I-nya sama dengan 12 kurang 11 berapa? Ya, 1 ampere gitu. Oke. Jadi I sama dengan 1 ampere dan masuk ke titik ya, masuk ke titik, masuk ke cabang ya gitulah. Oke, ini adalah rangkaian ya. Jadi, ini adalah rangkaian dan ini adalah resistor A, ini resistor B, ini C, ini D, ini E, dan ini adalah F. Oke, yang ini nggak tahu apa namanya. Kita anggap aja G kali ya. Ini G dan ini A gitu ya. Oke, di soal ini eh, kamu diminta untuk menentukan kuat arus yang melalui resistor B, C, D, dan F. Oke, coba gimana caranya? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, konsepnya kita ambil titik ini aja dulu. Di titik itu ada percabangan arus, yaitu arus yang 14 ampere dan ini ada 8 ampere. Oke, di gambar arahnya nggak jelas, tapi kita anggap aja ke kanan ya. Oke, di sana 8 ampere. Nah, berarti em, kuat arus yang melalui resistor ini bisa dicari dong ya. Oke, jadi kuat arus yang di cabang ini ya udah gampang nyarinya. Oke, ingat arus masuk sama dengan arus keluar. Konsepnya cuma gini doang. Yang masuk itu adalah 14 ampere ya. Sementara yang keluar ini adalah dia melalui resistor C, maka kita namakan IC aja. Maka yang keluar itu adalah 8 ampere ditambahkan dengan IC. Nah, berarti IC itu sama dengan 14 kurang 18 sama dengan 6 ampere gitu ya. Oke, jadi di sini 8 ampere, di sini 6 ampere. Oke, karena di sini tidak ada percabangan, oke berarti di sini juga 6 ampere juga. Nah, sekarang kita mau cari yang ini nih. Gimana caranya? Di sini 8 ampere, di sini 5 ampere, di sini berapa? Oke, kita cari aja lagi. Titik ini. Masuknya 8 ampere, keluarnya di sini ada 5 ampere, kemudian ada titik di sini yang nggak tahu. Oke, kita sebut aja IE ya, karena dia melalui resistor E. Nah, berarti bisa kita cari I masuknya berapa? I masuknya itu adalah 8 ampere, sementara I keluarnya adalah 5 ampere ditambahkan dengan IE. Nah, berarti IE itu sama dengan berapa? 8 kurang 5 sama dengan 3 ampere. Oh, berarti di sini 3 ampere ya. Nah, sekarang tinggal kita cari F-nya berapa? Oke, F-nya seharusnya sama dong dengan masuknya ya. Harusnya 14, tapi coba kita cek lagi. Ya, F-nya itu adalah berapa? Oke, kita bikin gini ya. Di sini ada satu titik, di sini masuk 5 ampere, kemudian di sini masuk 3 ampere, kemudian di sini masuk 6 ampere ya. Nah, yang keluar cuma satu, yaitu IF. Oh, berarti IF ini sama dengan 3 tambah 5 tambah 6, yaitu sama dengan berapa nih kalau kita jumlahkan semuanya? Oh, ternyata IF sama dengan 14 ampere. Benar, sesuai dengan tebakan di awal ya.
14. Oke, berarti coba kita jawab soal ini. Tentukan kuat arus yang melalui resistor B. IB, udah jelas. IB itu adalah 8 ampere ya. Kemudian IC. IC itu adalah 6 ampere. Kemudian ID. ID itu juga sama dengan IC ya, karena dia tidak ada percabangan, jadi 6 ampere juga. Oke, kemudian IE. IE itu adalah 3 ampere ya. Oke. Dan yang terakhir adalah IF. Itu adalah 14 ampere. Ya, cuman gitu doang ternyata ya. Asik, gampang ya. Nah, jadi ada rangkaian listrik nih. Nah, oke, si A dan si B ini adalah voltmeter, jadi bisa kita abaikan. Kalau dia adalah alat ukur, berarti ya kita abaikan aja ya. Pokoknya di sini ada 12 volt totalnya. Kemudian di sini ada hambatan R1, di sini ada R2, dan di sini adalah R3. Nah, katanya R1 dan R2, R3 ini identik. Berarti ya besarnya sama, sama-sama R lah. Jadi kita bisa ganti aja dia R semuanya, R gitu ya. Oke, dalam kondisi seperti ini berarti kita bisa menganggap bahwa rangkaian penggantinya itu adalah resistor pengganti rangkaian seri ya, RS. Oke, RS itu sama dengan ini ditambah ini, yaitu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3R gitu ya. Nah, oke. Kalau gitu, arus yang mengalir pada rangkaian ini besarnya itu adalah V dibagi dengan RS atau V dibagi dengan 3R ya. Ya udah, tapi ini aku diamin kayak gini dulu. Nah, sekarang kita mau tahu nih VA. Ini kan yang ditanya adalah berapa pembacaan yang dapat diharapkan pada voltmeter A dan B. Oke, pada voltmeter A, pembacaannya itu adalah I dikali R ya. I dikali R. R-nya adalah R siapa? R-nya itu adalah R1. Oke, berarti I-nya itu adalah V per RS. R-nya itu adalah, ya si R ini, R. Nah, sementara karena RS-nya itu adalah 3R, ini kan V per 3R ya, maka ini bisa kita ganti dengan 3R. Nah, seperti itu. Ya, bisa kita coret-coret. Oh, ternyata VA sama dengan V per 3. V-nya itu 12. Kalau kita bagi 3, dia sama dengan 4. Oh, ternyata di sini terbaca 4 volt. Gitu ya. Nah, berikutnya yang ini sebenarnya nggak perlu kita cari lagi. Karena pada prinsipnya yang namanya tegangan, dia harus sama ya jumlahnya. Kalau dari sini ke sini itu 12 volt, berarti dari sini. Oke, dari sini deh lihat ya. Kalau dari sini ke sini adalah 12 volt, berarti dari sini ke sini itu harus 12 volt juga. Prinsipnya hukum Kirchhoff untuk tegangan ya. Nah, karena di sini itu adalah 4 volt, berarti dari sini ke sini harus berapa? Oke, dia harus berapa? Berapa tambah 4 supaya jadi 12? Iya, dia harus 8 volt gitu ya. Oke, tapi kalau masih ingin menghitung, boleh deh. Pokoknya kita udah tahu nih 8 volt. Coba kita pastiin, bener nggak sih 8 volt? Kita udah tahu bahwa arus yang mengalir di sini itu adalah V per RS, yaitu V per 3R ya. Nah, sementara eh, R di sini itu adalah 2R ya. Oke, 2R. Nah, berarti tegangan di B itu sama dengan I dikalikan dengan R di sini. R di situ adalah 2R. Sehingga kita mendapatkan bahwa I-nya itu adalah ini, yaitu sama dengan V per 3R, dikalikan dengan hambatan di situ ya, 2R. Coret-coret, kita dapat V-nya itu adalah berapa? 12. 12 per 3 dikali 2. Coret-coret, 4 kali 2 sama dengan, ternyata benar 8 volt. Gitu, oke. Jadi gitulah, di A kita harapkan bahwa pembacaannya 4 volt, di B pembacaannya 8 volt. Dengan anggapan bahwa
Di sini tegangannya bisa diabaikan ya. Oke, gitu aja.